Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juina Mustakfirah dengan NIM 210705072. Adapun pada video kali ini, saya akan coba membahas sedikit materi tentang denial of service. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian denial of service. Denial of server atau DOS atau penolakan layanan adalah jenis serangan cyber yang bertujuan untuk mengganggu atau menonaktifkan fungsi normal suatu sistem komputer, jaringan, atau situs web. Dalam serangan DOS, penyerangan mengirimkan sejumlah besar permintaan atau data yang berlebihan ke sistem atau jaringan target, membanjiri sumber daya yang dimilikinya, dan menyebabkannya menjadi tidak responsif atau tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Denial of Server atau DOS merupakan serangan yang terbilang cukup kuat untuk melukai sebuah infrastruktur dari suatu organisasi. Serangan ini bertujuan untuk mencegah pengguna menikmati layanan yang diberikan suatu server, pada akhirnya server tersebut akan down. Serangan DOS memiliki sifat satu lawan satu, sehingga dibutuhkan host yang dapat membanjiri lalu lintas sebuah host target sehingga mencegah klien untuk mengakses layanan jaringan pada server yang dijadikan target oleh penyerang. Selanjutnya ada sejarah denial of server. Serangan denial of server atau DOS telah ada sejak awal munculnya jaringan komputer dan internet. Berikut adalah beberapa titik penting dalam sejarah serangan DOS. Pertama, awal 1980-an. Serangan DOS pertama kali tercatat pada awal 1980-an, ketika seorang mahasiswa bernama Robert Morris mengirimkan program komputer berbahaya yang dikenal sebagai worm Morris ke jaringan ARPANET, pendahuluan internet. Worm Morris merusak ribuan komputer dan membuat banyak sistem menjadi tidak tersedia, mengganggu operasional jaringan. Pertengahan 1990-an, serangan DOS menjadi lebih umum dengan munculnya penggunaan yang lebih meluas dari internet. Pada tahun 1996, serangan DOS pertama kali dilaporkan dalam bentuk serangan SYN flood yang digunakan oleh seorang hacker bernama TFN atau Trip Flood Network, yang kemudian menjadi prototip serangan DDoS. Pada akhir 1990-an, serangan DOS semakin meningkat dalam kompleksitas dan dampaknya. Pada tahun 1999, serangan DOS terdapat situs web populer seperti Yahoo, Amazon, dan eBay yang membuat banyak situs web menjadi tidak tersedia selama berjam-jam, menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Kemudian pada awal 2000-an, serangan DOS terus berkembang selama awal 2000-an. Pada tahun 2000, serangan Pink Floyd terdapat situs web pemerintah Amerika Serikat membuat situs-situs tersebut menjadi tidak tersedia. Pada tahun 2007, serangan DDoS terdapat Estonia terjadi sebagai akibat dari ketegangan politik dengan Rusia, yang menyebabkan gangguan besar terhadap infrastruktur online negara tersebut. Kemudian pada tahun 2010-an, serangan DOS dan DDoS terus berlanjut pada tahun 2010-an. Dengan peningkatan dalam skala dan kompleksitas serangan, beberapa serangan DDoS tersebar dalam sejarah terjadi pada periode ini, termasuk serangan DDoS terhadap DNS, sebuah penyedia layanan DNS pada tahun 2016 yang mengganggu akses ke banyak situs web populer di seluruh dunia.
Selanjutnya ada jenis-jenis serangan DOS. Serangan banjir atau flood attacks. Jenis serangan ini melibatkan pengiriman jumlah data atau permintaan yang sangat banyak ke sistem target, menghabiskan kapasitas untuk menangani beban tersebut. Hal ini dilakukan melalui teknik seperti UDP flood, SDN flood, atau ICMP flood. Kedua, serangan lapisan aplikasi atau application layer attacks. Jenis serangan ini menargetkan kerentanan pada aplikasi atau layanan tertentu yang berjalan di sistem target, seperti server web atau aplikasi tertentu. Penyerangan bisa membanjiri aplikasi dengan permintaan yang kompleks atau memanfaatkan kerentanan spesifik untuk membuat aplikasi menjadi tidak responsif. Selanjutnya, serangan distribusi denial of server atau DDoS. Jenis serangan ini melibatkan pengguna beberapa komputer yang terinfeksi atau diambil alih oleh penyerang atau botnet yang melakukan serangan DOS secara bersamaan ke satu atau beberapa target. DDoS dapat menyebabkan serangan yang lebih kuat dan sulit dideteksi karena melibatkan sumber daya yang tersebar. Selanjutnya ada gejala denial of service. United States Computer Emergency Response Team atau US-TREACH telah mengidentifikasi gejala serangan penolakan layanan untuk disertakan. Pertama, performa jaringan yang sangat lambat, membuka file atau mengakses situs web, tidak tersedianya situs web tertentu, atau ketidakmampuan untuk mengakses situs web apapun. Selanjutnya ada metode serangan denial of service. Pertama, serangan flood. Penyerang mengirimkan sejumlah besar permintaan yang berlebihan atau data yang tidak valid ke sistem atau layanan yang menjadi target. Hal ini mengakibatkan sistem atau layanan menjadi terbebani, melebihi kapasitas normalnya, dan tidak mampu merespon permintaan dari pengguna yang sah. Kedua, serangan ping. Penyerang mengirimkan permintaan ICMP, H request atau ping secara berulang ke sistem target, mengakibatkan sistem target terlalu sibuk memproses permintaan ping dan mengabaikan permintaan akses normal lainnya. Ketiga, serangan SDN flood. Penyerang mengirimkan sejumlah besar permintaan koneksi TCP dengan mengeksploitasi kerentanan pada protokol TCP atau IP. Penyerang tidak menyelesaikan proses koneksi sehingga membuat sistem target menunggu respon yang tidak pernah datang, menghabiskan sumber daya sistem, dan menyebabkan layanan menjadi tidak tersedia. Selanjutnya, serangan SMORE. Penyerang mengirimkan permintaan ping yang dipalsukan ke jaringan yang menggunakan protokol ICMP broadcast. Permintaan ping akan dikirimkan ke seluruh host dalam jaringan, sehingga mengakibatkan seluruh host dalam jaringan merespon secara massal, menghabiskan bandwidth jaringan dan membuat jaringan menjadi tidak tersedia. Selanjutnya, serangan amplification atau reflection. Penyerang menggunakan server yang tidak aman atau tidak dikonfigurasi dengan baik sebagai perantara untuk mengirimkan permintaan yang diperbesar atau implicit ke sistem target, sehingga membanjiri sistem target dengan jumlah besar data yang tidak diinginkan. Selanjutnya, serangan DNS atau Domain Name System. Penyerang membanjiri server DNS dengan permintaan DNS yang sangat tinggi.
mengakibatkan server DNS menjadi overload dan tidak mampu merespon permintaan DNS yang besar. Selanjutnya, serangan distribusi atau DDoS. Penyerang menggunakan banyak komputer yang dikuasai atau botnet. Ia melakukan serangan DOS secara bersamaan ke sistem target, memperbesar dampak serangan, dan membuatnya sulit untuk dilacak dan diblokir. Selanjutnya, serangan layer 7 atau application layer. Penyerang menyerang pada lapisan aplikasi, seperti mengirimkan permintaan yang kompleks atau memanfaatkan kerentanan pada aplikasi untuk mengganggu atau merusak kinerja sistem target. Selanjutnya, serangan Zero Day. Penyerang memanfaatkan kerentanan atau celah yang belum ditemukan atau belum diperbaiki dalam sistem atau aplikasi untuk melakukan serangan DOS. Selanjutnya, teknik pertahanan denial of server. Pertama, black hole dan sinkhole. Dengan perutin blockaholic, semua lalu lintas ke DNS atau alamat IP yang diserang dikirim ke lubang hitam atau antarmuka nol atau server tidak ada. Agar lebih efisien dan menghindari mempengaruhi konektivitas jaringan, ini dapat dikelola oleh ISP. Sebuah DNS sinkhole mengarahkan lalu lintas ke alamat IP yang valid, yang menganalisis lalu lintas dan menolak paket buruk. Sinkhole tidak efisien untuk serangan yang paling parah. Selanjutnya, pencegahan berbasis IPS. Intrusion Prevention Systems atau IPS efektif jika serangan memiliki tanda tangan yang terkait dengannya. Namun, tren di antara serangan tersebut adalah memiliki konten yang sah tetapi niat buruk. Intrusion Prevention System yang bekerja pada pengenalan konten tidak dapat memblokir serangan DOS berbasis perilaku. IPS berbasis ASIC dapat mendeteksi dan memblokir serangan denial of server karena mereka memiliki kekuatan pemrosesan dan perincian untuk menganalisis serangan dan bertindak seperti pemutus sirkuit dengan cara otomatis. Selanjutnya, pertahanan berbasis DDS. Lebih fokus pada masalah daripada IP. Sebuah sistem pertahanan DOS atau DDS dapat memblokir serangan DOS berbasis koneksi dan memiliki konten sah tetapi niat buruk. Sebuah DDS juga dapat mengatasi kedua serangan protokol seperti thread drop dan ping of death, dan serangan berbasis tarif atau seperti ICMP flood dan SCN flood. DDS memiliki sistem yang dibangun khusus yang dapat dengan mudah mengidentifikasi dan menghalangi serangan penolakan layanan dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada perangkat lunak yang berbasis sistem. Selanjutnya, tembok api. Dalam kasus serangan sederhana, sebuah tembok api dapat memiliki aturan sederhana yang ditambahkan untuk menolak semua lalu lintas masuk dari penyerang berdasarkan protokol, port, dan alamat IP asal. Namun serangan lebih kompleks akan sulit diblokir dengan aturan sederhana. Misal, jika ada serangan yang sedang berlangsung pada port 80 atau layanan web, tidak mungkin untuk menghentikan semua lalu lintas masuk di port ini, karena hal itu akan mencegah server untuk melayani lalu lintas yang sah. Selanjutnya, router. Mirip dengan scaler, router memiliki beberapa pembatasan laju dan kemampuan ACL. Mereka juga diatur secara manual. Sebagai besar router dapat dengan mudah kewalahan di bawah serangan DOS. Cisco EOS memiliki fitur
opsional yang dapat mengurangi dampak flooding. Selanjutnya, pemfilteran upstream. Semua lalu lintas melewati sebuah atau pusat kebersihan atau pusat pembersihan melalui berbagai metode sebagai proksi, terowongan, koneksi silang digital, atau bahkan sirkuit langsung yang memisahkan lalu lintas yang buruk atau DDoS yang juga serangan internet umum lainnya dan hanya mengirimkan lalu lintas yang baik ke peladen. Penyedia memerlukan konektivitas pusat di internet untuk mengelola layanan semacam ini, kecuali jika mereka kebetulan berada dalam kapasitas yang sama dengan pusat kebersihan atau pusat pembersihan. Serangan DDoS dapat membanjiri semua jenis dinding api perangkat keras dan meneruskan lalu lintas berbahaya melalui jaringan yang besar dan matang menjadi lebih efektif dan berkelanjutan secara ekonomi terhadap DDoS. Yang terakhir, memblokir port yang rentan. Misalnya, dalam serangan refleksi SSDP, mitigasi utamanya adalah memblokir lalu lintas UDP yang masuk pada port 1900 di tembok api. Efek samping serangan denial of server. Hamburan balik. Dalam keamanan jaringan komputer, hamburan balik adalah efek samping dari serangan penolakan layanan palsu. Dalam serangan semacam ini, penyerangan memalsukan alamat sumber dalam paket IP yang dikirim oleh korban. Secara umum, mesin korban tidak dapat membedakan antara paket palsu dan paket yang sah, sehingga korban menanggapi paket palsu seperti biasanya. Paket respon ini dikenal sebagai hamburan balik. Jika penyerang memasukkan alamat sumber secara acak, paket respon hamburan balik dan korban akan dikirimkan kembali ke tujuan acak. Efek ini dapat digunakan oleh teleskop jaringan sebagai bukti tidak langsung dari serangan semacam itu. Istilah analisis hamburan balik mengacu pada pengamatan paket hamburan balik yang tiba di bagian yang signifikan secara statis di ruang alamat IP yang menentukan karakteristik serangan dan korban DOS. Legalitas denial of server. Banyak yuridiksi memiliki undang-undang yang melanggar serangan penolakan layanan. Pertama, di Amerika Serikat, serangan denial of server dapat dianggap sebagai kejahatan federal berdasarkan Computer Fraud and Abuse (ACT) dengan hukuman yang mencakup hukuman penjara selama bertahun-tahun. Computer Crime and Intellectual Property Section Departemen Kehakiman US menangani kasus DOS dan DDoS dalam satu contoh. Pada Juli 2019, Austin Thompson alias Drop Trolling dijatuhkan hukuman 27 bulan penjara dan restitusi 95 US dollar oleh pengadilan federal karena melakukan beberapa serangan DDoS pada perusahaan permainan video besar, mengganggu sistem mereka dari jam ke hari. Di negara-negara Eropa, melakukan serangan pidana penolakan layanan dapat setidaknya mengarah pada penangkapan. Kerajaan Inggris tidak bisa karena secara khusus melanggar serangan penolakan layanan dan menetapkan hukuman maksimal 10 tahun penjara dengan Undang-Undang Polisi dan Kehakiman 2006 yang mengubah bagian 3 dari Computer Misuse ACT 1990. Pada Januari 2019, Eropa mengumumkan bahwa tindakan sedang dilakukan di seluruh dunia untuk melacak pengguna atau webtrace ORG, sebuah bekas pasar DDoS yang ditutup pada April 2018 sebagai bagian dari Operation Power Off. Europol mengatakan polisi Inggris sedang melakukan sejumlah operasi langsung yang menargetkan lebih dari 250 pengguna website dengan layanan DDoS lainnya. Kesimpulan denial of server.
Denial of server (DOS) adalah serangan yang mengganggu akses atau ketersediaan suatu sistem atau layanan dengan cara memanjiri sumber daya yang ada atau memanfaatkan kerentanan pada sistem tersebut. Serangan DOS dapat merugikan korban dengan mengakibatkan kerugian finansial, kerugian reputasi, dan gangguan operasional yang signifikan. Beberapa poin penting yang dapat diambil sebagai kesimpulan tentang serangan DOS adalah sebagai berikut. Sejarah panjang. Serangan DOS telah ada sejak awal munculnya jaringan komputer dan internet, dan terus berkembang dalam kompleksitas dan dampaknya seiring dengan perkembangan teknologi. Bentuk serangan bervariasi. Serangan DOS dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk serangan flood, serangan ping, serangan SAN flood, dan serangan distribusi atau DDoS yang melibatkan banyak komputer yang dikuasai oleh penyerang. Dampak yang serius. Serangan DDoS. Serangan DOS dapat mengganggu akses atau ketersediaan sistem atau layanan, menyebabkan kerugian finansial, kerugian reputasi, dan gangguan operasional yang signifikan bagi korban. Penggunaan sebagai alat untuk tujuan jahat. Serangan DOS sering digunakan oleh penyerang dengan tujuan jahat, seperti pencurian data, pemerasan, sabotase, atau ekstorsi. Perlindungan yang penting. Perlindungan terhadap serangan DOS menjadi penting dalam keamanan cyber modern. Langkah-langkah mitigasi yang efektif, seperti menggunakan teknologi firewall, memperbarui sistem, dan membatasi akses yang tidak diperlukan, dan dapat membantu mengurangi resiko serangan DOS. Peningkatan kesadaran. Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang serangan DOS serta tindakan pencegahan yang tepat menjadi penting bagi organisasi, pengolahan sistem, dan penggunaan internet guna melindungi sistem dan layanan mereka dari serangan DOS. Dalam dunia yang terus berkembang secara digital, serangan DOS tetap menjadi ancaman yang signifikan bagi sistem dan layanan online. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang serangan DOS serta penerapan langkah-langkah mitigasi yang efektif menjadi penting dalam menjaga keamanan dan ketersediaan sistem dan layanan di dunia digital saat ini. Mungkin itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.